Jadi kalau kita akan bicara dulu, paling tidak gini, kita di tempat kerja maupun dimanapun itu sebetulnya, kita harus memahami tentang ergonomi. Apa sih sebetulnya ergonomi? Kita berangkat dari konsep dulu, konsep keseimbangan. Di dalam ergonomi itu ada dua konsep, yang satu yang namanya task demand, yang satunya adalah work capacity. Task demand, tuntutan tugas, yang satunya work capacity, kapasitas tenaga kerja. Jadi keduanya harus matching, harus fitting, harus artinya diseimbangkan atau disesuaikan satu dengan yang lain. Artinya, maka pernah kita dengar yang namanya fitting task to demand atau fitting demand to the task itu tadi. Itu konsep awal. Maka kita harus dipahamin. Jadi kalau keseimbangan antara manusia, antara work capacity dengan task demand, dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas tidak seimbang, pasti akan menjadi masalah. Intinya kayak gitu. Nah, yang terkait sebetulnya dengan regulasi kita, terutama yang berkaitan dengan faktor ergonomi, maka di situ sebetulnya bagaimana kita mengukur, menilai, dan mengendalikan semua faktor risiko yang disebabkan karena sikap kerja, karena postur pekerjaan, dan karena pekerjaan mengangkat atau angkut tadi. Itu. Ya. Kalau kita bicara dengan desain, kan berkaitan dengan desain tempat kerja atau desain stasiun kerja. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menilai apakah alat kerja stasiun kerja itu sesuai dengan karyawan yang menggunakan user. Ya. Jadi contohnya gini, kenapa karyawan membungkuk? Kan pasti ada hubungan yang tidak serasi antara alat, bahan, material stasiun dengan antropometri. Kenapa karyawan memuntir? Kenapa karyawan jongkok? Kenapa dia kneeling, berlutut? Kenapa dia reaching? Misalnya, pasti ada ketidaksesuaian, ya, ketidaksesuaian antara stasiun kerja dengan orang yang menggunakannya. Bagaimana mengidentifikasi? Sebetulnya sangat mudah. Artinya dengan cara observasi sekilas pun kita akan bisa menilai, oh tempat kerja kita ini sebetulnya ergonomis apa tidak. Kita melalui walkthrough survei, melalui sekilas kita datang menggunakan checklist, kita centang, oh bagian ini ergonomis, ini ada pembungkuk, ini ada dan sebagainya, itu akan sangat mudah. Maka kita nanti biasanya kita gunakan tool yang namanya checklist untuk melakukan observasi secara sekilas. Satu contoh, kenapa orang membungkuk? Berarti objek yang dikerjakan berada di bawah tinggi siku. Contohnya gitu, maka dia akan membungkuk. Dia sakit. Kemungkinan besar landasan atau keyboardnya, mejanya berarti ketinggian sehingga menyebabkan bahu mengangkat. Seperti kayak gitu. Jadi sebetulnya sangat-sangat simpel. Kenapa dia memuntir, twisting? Kemungkinan besar objek yang dikerjakan dia berada di luar power zone. Ya, makanya kalau Pak Anu Panjenengan nanti bikin klausel yang mudah minimal 1 tentang power zone. Power zone atau ergonomic zone atau safety zone. Dengan power zone adalah daerah atau titik antara bahu dengan titik pertengahan paha. Antara shoulder dengan mid thigh. Ya, itu power zone. Kata dulu power zone itu apa? Jadi antara bahu dengan pertengahan paha. Pada zona itu maka kita sebut sebagai power zone. Di atas bahu danger zone atau unergonomic zone. Di bawah pertengahan paha sama itu danger zone atau unergonomic zone. Maka akan mudah kalau ada objek yang dikerjakan di bawah titik pertengahan paha atau di atas bahu, pasti dia beresiko akan menyebabkan postur tidak ergonomi. Kita buktikan, semakin jauh dari power zone,
maka risikonya akan semakin tinggi. Contohnya kalau di bawah, kita ada objek di lantai. Apa yang kita lakukan? Untuk mengambil, karyawan mengambil objek di lantai, pasti dia akan membungkuk. Entah dia bending, entah dengan cara apa, pasti dia. Karena di luar power zone. Kita buktikan saja, di bawah lutut juga. Atau di bawah bahu, maka dia akan over stretching. Jadi kuncinya satu, saya kasihkan kunci, the golden rule-nya, the ergonomic golden rule namanya. Jadi istilahnya aturan emas ergonomi yang mudah dipahamin, catat tentang power zone. Kalau ada objek yang dikerjakan berada di luar power zone yang saya sebutkan tadi, maka dia tidak ergonomis. Maka perlu dilakukan pengendalian atau redesign. Yang pertama. Yang kedua, golden rule yang kedua yaitu ketinggian siku. Entah ketinggian siku duduk, entah ketinggian siku berdiri. Itu golden rule. Ya. Pekerjaan yang normal, maka sebetulnya posisi setinggi siku. Posisi siku duduk atau siku berdiri. Dengan catatan, ada 3 jenis pekerjaan. Memerlukan ketelitian, sedang, memerlukan penekanan. Pekerjaan yang memerlukan penekanan harus berada 10 cm di bawah tinggi siku. Sementara untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian, dia harus berada 10 cm paling tidak di atas tinggi siku. Maka rule-nya. Maka kalau mengukur antropometri, tinggi siku menjadi kunci. Karena akan menentukan postur. Dia apa? Karyawan membungkuk, atau memuntir, atau dia bending, atau stretching, istilahnya atau overreaching, itu tergantung daripada tinggi siku. Ya, itu golden yang kedua. Golden rule-nya yang ketiga tentang center of gravity. Kalau kita sebut sebagai COG. COG, center of gravity. Di mana sebetulnya letak center of gravity daripada manusia? Berada pada titik L5S1. Di mana L5S1? L5 itu lumbar 5, sakrum 1. Nek, kalau panjenengan di pinggang, di boyok di belakang ini, panjenengan ya, biasanya orang sakit boyok, sakit encok, sakit pinggang itu berada pada L5S1. Nah, itulah pusat center gravity. Itu kuncinya nanti apa? Pada saat membawa beban, prinsipnya beban harus dibawa sedekat mungkin dengan center of gravity pada L5S1. Ya. Entah di depan, entah di belakang. Kalau orang gendong kan di belakang, orang membopong di depan. Maka prinsip membawa barang harus dekat dengan tubuh, terutama pada L5S1. Tadi yang disebut center of gravity, gravitasi tubuh manusia. Itu prinsip dasar. Jadi ada kita sudah telah saya sampaikan tentang 3 prinsip golden rule-nya, golden rule ergonomik. Golden rule ergonomik yang keempat yaitu tentang posisi netral atau ergonomik postur. Ya. Pada orang posisi duduk atau berdiri dengan tegap seperti saya duduk ini kan posisi netral. Maka objek harus sedekat mungkin dengan tubuh yang menggerakkan. Semakin jauh objek yang dikerjakan, maka akan memerlukan suatu effort. Akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi. Maka minimal sekurang-kurangnya setelah saya sampaikan tentang aturan emas ergonomi ada minimal 4 tadi untuk bisa menilai secara cepat. Apakah pekerjaan di tempat kerja ergonomis apa tidak? Risikonya seperti apa kan dimulai dari sana dengan sangat mudah kita menilai. Ya, terutama yang pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan manual handling. Ya, contohnya orang mengangkat benda.
orang mengangkat objek, semakin jauh dari center of gravity, maka risikonya pasti akan semakin tinggi. Makanya kalau orang mau ngangkat, harus ada landasan, barangnya harus dikasih palet, supaya berada pada power zone tadi. Ya, supaya berada minimal sekurang-kurangnya di atas titik pertengahan paha, supaya tidak membungkuk. Seperti kayak gitu. Ya, itu prinsip dasar penilaian yang harus kita lakukan. Dari situ akan kita kenal yang namanya risiko-risiko faktor ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja. Ya, dimulai dari risikonya kalau kita menilai, manakala ada orang yang bekerja tidak netral, posisi tidak netral itu apa? Akan saya sebutkan. Paling tidak satu ada posisi twisting. Twisting itu memuntir ke kanan, left twisting maupun right twisting. Berarti objek yang dikerjakan berarti tidak pada posisi center daripada tubuh maupun samping kiri menyebabkan twisting, itu pasti akan menjadi masalah. Nanti di dalam penilaian rula maupun reba pasti nilainya tinggi. Seperti kayak gitu. Yang kedua yang namanya bending. Bending, membungkuk. Yang bisa twisting dan bending di dalam tubuh manusia itu paling tidak sekurang-kurangnya ada 4 bagian yang bisa bending atau twisting. Kira-kira di mana? Yang pertama, anggota tubuh yang bisa bending dan twisting. Satu leher. Coba leher kita semuanya kita gerakkan, kita twisting. Nengok kiri, nengok kanan. Oke, pasti bisa leher. Sekarang bending. Forward bending, backward bending. Dongak. Anda tahan dongak gini lebih 1 menit, pasti Anda akan merasakan sesuatu sakit yang luar biasa. Contohnya orang melihat di atas plafon, ambil mangga di atas, pasti sakit sekali. Nah, gitu. Yang menjadi resiko lagi, pada saat bending whilst twisting, sudah membungkuk, memuntir lagi. Contohnya, coba bisa panjenengan praktekkan, kalau karyawan di lehernya itu ada twisting, sekaligus dia bending. Kira-kira seperti apa? Kita bending, twisting lagi. Ya, dia sudah bending, tapi twisting. Ya. Jadi itu yang menjadi masalah. Yang kedua, bagian tubuh mana kira-kira yang bisa kita bending, twisting? Badan. Yang badannya mana tadi yang bisa bending, twisting? Yang saya sebutkan tadi, L5S1. L5S1. Pinggang tadi. Ya. Coba kita bisa praktekkan sambil jalan, sambil berdiri gini. Nah, kita bisa twisting. Kita bisa twisting. Oke, ya. Kalau materi mungkin yang di materi yang oke, slide ya. Ini kan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menilai risiko pekerjaan. Ya. Coba kalau kita lihat di slide panjenengan di sini tampilkan coba slide berikutnya. Ya. Lagi lanjut. Ya, stop. Ya. Inilah sebetulnya risiko tentang postur yang tidak alamiah. Tadi saya katakan satu membungkuk dan memuntir, ya. Bending and twisting tadi. Sampai sini yang bisa di bending twisting tadi yang pertama kan leher ya. Yang kedua adalah pada L5S1 tadi, pada pinggang atau badan trunk kita bisa. Yang ketiga yang mana yang sangat penting? Yang sering kita alami, karyawan alami tentang bending dan twisting. Selain leher dan badan atau L5S1, wrist, pergelangan tangan. Wrist-nya, pergelangan tangan. Jadi bisa Anda penjenengan bisa praktekkan. Ini bending ke depan, bending ke bawah, twisting begini, twisting begini. Yang menjadi masalah kan orang bending
membungkuk tapi juga memuntir. Contohnya orang baut, mur, ya, ngobeng dan sebagainya. Itu kan paling sering. Ya. Orang buka pintu, daun pintu, ya sudah bending, twisting. Nah, jadi ya, oke. Jadi kalau ada karyawan yang mengerjakan orang yang karyawan bekerja minimal pada bagian leher, bagian pinggang, bagian pergelangan tangan, ada twisting, ada bending, pasti dia berisiko. Maka perlu dinilai. Nah, cara mengidentifikasi demikian kan mudah. Yang keempat, kira-kira yang beda di bending dan twisting mana lagi? Ankle sebetulnya. Ankle. Ankle itu apa? Pergelangan kaki. Alat kendalinya, alat kontrolnya berada di kaki. Maka dia akan bending, twisting, ya, kaki. Oke. Ya. Oke, slide berikut terus lanjut, enter. Jadi membungkuk, memuntir, bending, twisting. Bisa di enter slide. Ya. Kneeling. Ya, kneeling. Berlutut, menggunakan lutut untuk bertumpu di lantai. Kalau ada pekerjaan di bengkel, di workshop, di pengelasan dia menggunakan, maka kan panjenengan sudah bisa membayangkan, oh ini masalah. Kira-kira solusinya apa? Panjenengan langsung nyendel sebetulnya. Oke, kalau ini tak kasih kursi kecil, tak kasih dingklik, pasti rampung sebetulnya masalahnya. Misalnya seperti itu. Karena ini muskuloskeletal disorder. Solusinya, jadi kan nggak usah pikir-pikir aja. Oke, tak kasih dingklik rampung. Sehingga dia bisa duduk meskipun dia nggak tepat. Kalau yang tepat apa sebetulnya? Bawa pekerjaan ke power zone. Dilakukan di landasan meja. Sehingga pekerja berada pada power zone. Sehingga kneeling berlutut bisa dihindarkan. Berikutnya, slide berikutnya. Enter. Nah, tentang pitch, menjepit dengan jari. Pitch, ya, menjepit dengan jari. Kalau di bangunan, orang mengambil batu bata, ya pasti dijepit. Ngambil benda, dijepit dengan tangan. Kalau yang diambil itu dia berat, ya, diambil dengan berat, dengan menggunakan ujung jari, maka kemungkinan ada penyakit nanti yang namanya sebetulnya itu bagian daripada CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Itu bisa disebabkan karena menjepit dengan jari ini. Ini juga masalah. Oke, lanjut. Kemudian ada pergerakan yang namanya pergerakan repetisi, berulang-ulang. Pergerakan repetisi berulang-ulang yang sifatnya repetisi tapi monoton, tidak dinamis. Contohnya ada karyawan yang mengendalikan tentang roda berjalan yang terus-menerus selama 8 jam seperti itu. Pasti dia jenuh meskipun dia repetisi. Atau orang mengangkut dengan repetisi pekerjaan yang berulang-ulang terus. Pasti ada masalah. Maka solusinya seperti apa nanti? Gitu. Nah, ini masalah identifikasinya. Oke, lanjut. Nah, tentang durasi. How long they works on this job? Berapa lama durasinya perlu? Semakin lama durasi, risiko ergonomi akan semakin tinggi. Yang berkaitan durasi. Ya, lanjut. Nah, kemudian juga yang berkaitan tentang forceful exertion. Jadi forceful exertion. Sebetulnya peregangan tapi yang misalnya contohnya mendorong yang berlebihan, menarik benda, menarik gerobak, mendorong troli yang penuh dengan muatan, maka pasti dia berisiko. Ya. Dia akan dipengaruhi oleh bentuk bebannya, dipengaruhi oleh berat beban, dipengaruhi oleh dimensi ukuran, dipengaruhi oleh jenis grip, pegangan, handle, dan sebagainya. Termasuk berapa lama putaran pada saat menggunakan force atau kekuatan tadi.
Oke, ini identifikasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan risiko ergonomis di tempat kerja. Lanjut. Ya, lanjut. Termasuk ini durasi jam kerja dan sebagainya. Yang berikutnya adalah lokasi kontak dengan objek. Atau enter lagi. Jadi lokasi kontak dengan objek. Di mana lokasinya? Biasanya ini yang menjadi sering masalah, kalau kontaknya itu di karpal, di telapak tangan. Bapak Ibu yang perlu pahamin sebetulnya, telapak tangan itu kan sebetulnya terdiri dari soft tissue, jaringan lunak. Kalau jaringan lunak kan seharusnya dihindarkan dari benda-benda yang keras. Tapi faktanya di lapangan, kan memegang benda-benda yang keras. Maka ini menjadi perhatian kita. Contohnya, pada saat kita menggunakan mouse, maka landasannya harus soft. Semua alat tangan, hand tool, pada handle nantinya, maka harus ada pelapis rubber. Untuk mengurangi kontak soft tissue tadi dengan benda-benda keras. Kalau ada alat-alat tangan yang sifatnya dia masih keras, kontak dengan telapak tangan, maka dia menjadi faktor risiko. Terus yang berikutnya berkaitan yang sangat erat sekali dengan vibrasi. Ya, dengan vibrasi ini luar biasa. Karena sebetulnya vibrasi ini adalah faktor pemicu risiko. Faktor pemicu risiko. Ya. Memang vibrasi sendiri sebetulnya bisa menyebabkan baik whole body vibration, vibrasi seluruh tubuh, maupun hand thumb vibration, vibrasi lengan dan tangan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, dia sebagai faktor pemicu terjadinya gangguan muskuloskeletal disorder, maupun HNP, maupun CTS, vibrasi menjadi pemicu. Maka nanti solusinya seperti apa? Ya kita solusikan, jangan kalau ada alat yang mengeluarkan vibrasi, terutama power hand tool itu adalah alat-alat tangan yang mengeluarkan vibrasi dengan mesin, maka handle-nya harus berlapis rubber, minimal seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, di samping faktor-faktor yang disebutkan tadi, termasuk faktor ergonomi sebetulnya, job content dan sebagainya, tapi tidak spesifik, lanjut saja. Ini faktor organisasi secara umum, lanjut saja tentang job content, tentang bagaimana sih tekanan waktu, intensitas beban kerjanya itu kan kalau misalnya orang lembur, orang dikejar target dan sebagainya, pasti bekerjanya dia tidak hati-hati, maka dia juga akan menjadi faktor pemicu risiko ergonomi. Ya. Lanjut. Termasuk bagaimana mengendalikan pekerjaan. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Faktor lain. Oke. Nah, faktor individu ini Bapak Ibu juga bisa menilai sebetulnya. Faktor individu kan sangat mempengaruhi. Banyak penelitian mengatakan umur produktif berapa. Orang kenapa sih biasanya dia kena MSDS? Biasanya umur 40 ke sana, 40 ke semakin tua dia berisiko menjadi MSDS umur. Maka yang paling produktif sebetulnya antara 20 sampai 40 itu. Jenis kelamin jelas Bapak Ibu meskipun emansipasi tapi jangan diperlakukan sama untuk mengangkut beban antara laki dan perempuan. Ada batasan yang berbeda antara laki dan perempuan. Nah, termasuk masa kerja, termasuk riwayat penyakit, termasuk antropometri. Karena yang antropometri itu menjadi masalah kaitan dengan sains. Kan hampir tidak ada satupun, misalnya karyawan panjenengan ada 1.000 orang. Tidak ada satupun mereka yang memiliki antropometri sama. Kemungkinan besar desain stasiun kerja panjenengan sama. Kan menjadi masalah. Ya. Contohnya karyawan panjenengan 1.000. Antropometrinya, tinggi sikunya, tinggi matanya, tinggi baunya, nggak ada yang sama. Tapi mayoritas pekerjaan, stasiun kerjanya sama.
Maka bagaimana menggunakan? Kalau di antropometri kita kenal yang namanya persentil. Ada persentil 5, ada persentil 95, ada persentil 50. Kapan digunakan? Misalnya nanti, kalau panjenengan mau mendesain atau menilai, kapan desain 95%? Ada kunci golden juga. Semua desain, jenengan kalau mau menilai nanti berisiko apa tidak, yang berkaitan dengan reaching, berkaitan dengan menjangkau tombol dan sebagainya, tombol-tombol itu, maka desain yang kita gunakan yang mana? Contohnya, yang kita gunakan adalah data antropometri orang yang kecil atau persentil 5 tadi. Dengan harapan apa? Nek wong cilik, wong pendek saja bisa neken tombol dengan baik, maka yang tinggi apa lagi? Contohnya kayak gitu. Nah, berbeda kalau kita mendesain yang berkaitan dengan lebar, breadth, tinggi pintu, tinggi lubang lalu manhole dan sebagainya, ya, handhole dan sebagainya, lalu lalang orang. Maka desain yang kita gunakan jangan kebalik, jangan menggunakan desain orang kecil. Maka kita gunakan desain 95 persentil atau kita gunakan desain orang yang besar. Kalau yang paling besar bisa masuk lubang, orang yang besar bisa bebas masuk lalu lalang orang, maka apalagi yang kecil pasti otomatis dia. Itu ya, berkaitan dengan antropometri dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini baru masuk. Akhirnya kan kita akan mulai. Bagaimana kita menilai faktor risiko ergonomi? Mengapa harus kita melakukan penilaian? Apa gunanya kita menilai dan sebagainya? Ya, itu secara filosofinya seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Prinsip dasar penilaian, kalau panjenengan karena semua rata-rata manajer, supervisor atau ahli K3 yang paham tentang HSE, Health Safety Environment, maka kita ikuti saja sebetulnya proses tentang risk management. Ya. Risk management di K3 sama dengan risk management di ergonomi. Melalui 3 tahapan yang secara global, rekognisi itu adalah mengenal, mengidentifikasi, kemudian menilai, baru mengendalikan risiko. Kan hampir sama dengan di manajemen risiko K3. How to identify the hazard, bedanya. Yang kita identifikasi hazardnya, sumber bahaya potensial. Tadi kita sudah mulai, tadi saya kenalkan bagaimana mengidentifikasi sumber-sumber bahaya ergonomi. Ya, kita memiliki 4 kata kunci tadi. Kemudian how to evaluate, bagaimana kita mengakses, menilai dengan menggunakan metode-metode tertentu. Termasuk Rula-Reba itu kan bagian dari evaluasi. Kalau ada masalah, risikonya tinggi, maka akan menjadi suatu rekomendasi panjenengan semua. How to control the risk. Bagaimana mengendalikan risiko. Dasarnya hasil penilaian risiko. Seperti kayak gitu prinsip dasarnya. Ya, lanjut. Ya, ini secara umum sebetulnya hampir sama, panjenengan kalau ini mungkin sudah lebih paham tentang apa yang salah. Apa yang sedang terjadi, what going on, gitu ibaratnya, kalau gampangannya, what going on the workplace, gitu. Apa yang sedang terjadi, kan gitu. Kenapa kok banyak komplain ya? Kenapa orang banyak mengeluh, pegel-pegel? Orang baru kerja 2 jam kok wis mengeluh capek. Ada namanya kelelahan dini. Nggak boleh seharusnya, boleh capek, tapi nggak boleh dini. Okay. Pernikahan dini nggak boleh juga kan? Nah, apalagi Edi, nggak boleh. Termasuk kelelahan. Boleh, nggak Pak. boleh dini. Ya? Pak Amir, Pak Amir. Pak Amir ya? Edi. Nah, Pak Amir Edi ya? Yang nggak kedua, Pak Sukar boleh. Nggak boleh capek, tapi setelah puas. Kan begitu Pak ya? Nah. Sama orang bekerja, silakan nanti capek kalau sudah jam kerja selesai. Nah gitu. Terus bagaimana solusinya? Makanya kan perlu nanti belajar tentang manajemen kelelahan. Gitu. Kemudian apa konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari apa yang salah tadi?
Ya, konsekuensinya. Kalau dalam ergonomi sekurang-kurangnya datangnya kelelahan yang awal tadi. Yang dua tentang komplain MSDS dan lain sebagainya. Sampai ujungnya nanti muncul pada jam-jam sibuk kecelakaan kerja meningkat. Kan ada korelasi antara kelelahan dan terjadinya kecelakaan. Apalagi di transportasi, Bapak Ibu, panjenengan setiap mendengarkan TV, polisi laporan. Ada kecelakaan di jalan tol, penyebabnya sopir ngantuk, lelah, karena sudah 4 jam, dia nekat, kan begitu. Ada korelasi antara fatigue, antara musculoskeletal disorder dengan terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kita mau mengurangi kecelakaan, mengurangi insiden, mengurangi near miss, maka kurangilah risiko faktor ergonomi sedini mungkin. Kemudian bagaimana itu muncul? How-nya yang perlu kita kerjakan. How-nya. Kenapa ada dampak? Kan berarti ada hazard di tempat kerja. Kemudian apa ada faktor-faktor lain? Faktor kontribusi. Di awal tadi sempat saya singgung. Contohnya faktor kontribusi itu apa? Tadi ada vibrasi. Itu sebagai faktor kontribusi menyumbang risiko yang lebih besar. Apalagi umur secara individu. Bapak Ibu jangan memaksakan orang yang usianya 55 tahun tapi suruh ngangkat-ngangkut yang sangat berat. Misalnya contohnya, itu akan menjadi faktor pemicu. Faktor pemicu lain apa? Orang yang belum terampil, Bapak baru mutasi, karyawan baru dirotasi tapi sudah dikasihkan pekerjaan yang kompleks. Maka itulah menjadi penyumbang risiko. Kerjanya dipaksakan. Ya. Dan how often, berapa sering hazard itu terjadi. Itu konsep penilaiannya. Ya. Lanjut.